Halo Sobat Akademisi, jumpa kembali di channel Mas Tim Official bersama saya Dr. Mahfud. Baik Sobat, kali ini kita akan membahas pesan yang masuk di Instagram saya. Banyak yang bertanya, Mas, bagaimana sih memilih jurnal Trinex Scopus yang mudah untuk diterusi? Saya kira ini pertanyaan yang sangat menarik, karena memilih jurnal Trinex Scopus yang mudah ditembusi merupakan bagian dari strategi publikasi itu sendiri. Jadi, bagi sobat yang akan submit atau akan melakukan proses publikasi, sebaiknya jangan lewatkan video kita kali ini. Nah, kali ini ada tips dari saya untuk memilih jurnal Trinex Scopus yang mudah untuk ditembusi. Setidaknya ada 3 tips dari saya. Tips yang pertama, pilihlah jurnal Trinex Scopus dari negara-negara yang bahasa ibunya bukan bahasa Inggris. Saya kira bagi sobat yang baru memulai publikasi pada jurnal Trinex Scopus, tips yang pertama ini sangat bermanfaat sekali. Karena biasanya proses review pada jurnal yang bukan bahasa ibunya dalam bahasa Inggris tidak terlalu ketat. Saya pernah membuktikan mencoba memilih jurnal dari negara yang bukan bahasa ibunya dalam bahasa Inggris, salah satunya jurnal dari Rusia. Ternyata betul, proses review pada substansi tidak terlalu diperhatikan, mungkin karena masalah bahasa, sehingga itu mempermudah kita untuk bisa diloloskan dalam proses review dan pada akhirnya bisa dipublikasikan di jurnal tersebut. Yang kedua, pilihlah jurnal dari kuartil yang terendah, bisa dimulai dari yang kuartil 4, bahkan bisa dicoba juga submit pada jurnal Trinex Scopus yang belum memiliki kuartil. Saya kira cara ini cukup bekerja dengan baik. Saya pernah mengawali proses publikasi di jurnal Trinex Scopus juga dimulai dari jurnal-jurnal yang Trinex Scopus dari kuartil yang terendah. Saya kira tidak perlu gengsi untuk bisa memulai menulis dan mempublikasikan karya-karya kita pada jurnal-jurnal Trinex Scopus yang memiliki kuartil terendah. Jika sobat merasa expert dan sudah merasa yakin dengan kualitas paper yang dikerjakan, saya kira juga tidak menutup kemungkinan untuk mencoba submit pada jurnal-jurnal Trinex Scopus yang memiliki kuartil yang tinggi, misal Q3, Q2, atau Q1. Tips yang ketiga, pilihlah jurnal yang berbayar, karena biasanya jurnal yang gratis itu sangat selektif sekali, sangat ketat sekali proses reviewnya. Ya, karena gratis, siapa sih yang tidak menginginkan publish pada jurnal Trinex Scopus tanpa berbayar? Pasti semuanya sangat tertarik, sehingga mungkin banyak sekali peminatnya, sehingga proses seleksi dan review itu sangat ketat sekali. Bagi sobat yang baru memulai proses publikasi di jurnal Trinex Scopus, saya sangat menyarankan sekali tidak ada salahnya mencoba untuk submit pada jurnal-jurnal yang berbayar, asalkan tidak masuk dalam daftar predatory jurnal. Bagaimana cara memilih atau mendeteksi jurnal yang predator? Sobat bisa mengecek video saya sebelumnya. Lalu apakah jurnal berbayar itu akan mudah proses reviewnya? Sekali lagi saya mengatakan tidak semua jurnal berbayar itu mudah proses reviewnya, tapi biasanya cenderung ada beberapa jurnal yang memudahkan proses review tersebut. Jadi itu sobat, 3 tips dari saya untuk memilih jurnal Trinex Scopus yang mudah ditembusi. Biar sobat tidak penasaran, mari kita simak video berikut ini. Oke sobat, tips yang pertama, bagaimana memilih jurnal Trinex Scopus dari negara yang bahasa ibunya atau bahasa pertamanya bukan bahasa Inggris. Sobat bisa mengecek melalui halaman simagojr.com seperti ini. Kemudian setelah itu klik ranking jurnal. Nah, pada halaman ini ada beberapa pilihan menu yang perlu sobat isi.
Pertama, subjek area yang akan dicari. Saya saya akan mensimulasikan di social science. Kemudian subjek kategorinya, karena saya di bidang pendidikan, saya akan memberikan simulasi di bidang pendidikan. Kemudian country atau negara. Nah, di menu ini sobat bisa memilih apakah berdasarkan benuanya. Kalau itu dirasa terlalu luas, langsung saja sobat bisa pilih negara mana yang kira-kira yang bahasa pertamanya atau bahasa utamanya bukan bahasa Inggris, kira-kira negara mana. Nah, saya simulasikan negara Rusia ya. Kita klik atau ketikkan di sini negara Rusia. Oke. Russian Federation. Klik di sini. Nah, akan muncul beberapa jurnal dari negara Rusia yang terindeks Scopus. Baik itu mulai dari kuartil 1 sampai kuartil terendah. Nah, kebetulan di Rusia hanya punya jurnal terindeks Scopus yang tertinggi ini di kuartil 2 sampai kuartil 4. Nah, saya pernah mencoba mensubmit dan melakukan proses publikasi di salah satu jurnal Rusia di Integration of Education. Nah, ini proses review tidak terlalu ketat dan koreksi bahasa juga tidak terlalu ketat juga. Jurnal ini bisa dijadikan target jurnal bagi sobat yang akan mempublikasikan artikel sobat sekalian. Nah, tips yang kedua, bagaimana memilih jurnal terindeks Scopus yang memiliki kuartil terendah. Sobat bisa masuk ke Simago JR tadi, kemudian klik jurnal ranking, kemudian subjek areanya diisi. Tadi saya contohkan di social science, kemudian subkategorinya bisa diisi juga, anggap saja tadi saya pilih di education. Nah, ini seluruh jurnal di bidang pendidikan tampil pada laman ini. Ada sekitar 1401 jurnal di bidang pendidikan. Nah, banyak sekali. Nah, bagaimana cara kita memilah jurnal yang memiliki kuartil terendah? Sobat cukup pilih di SJR ini. Ada tanda panah, sobat cukup klik sekali di tanda panah ini di SJR. Maka susunannya sudah berubah. Dimulai atau menampilkan tampilan jurnal yang memiliki kuartil terendah. Nah, silakan sobat pilih mana yang kira-kira skupnya sesuai dengan artikel sobat sekalian. Namun, jika ingin dispesifikan pada tujuan negara tertentu, anggap saja tadi Rusia. Nah, Rusia juga demikian. Ada jurnal Rusia yang memiliki kuartil terendah yaitu di Q4 dengan nama Education and Self-Development. Nah, ini open access, ditandai seperti ini. Sobat bisa coba submit di jurnal tersebut. Nah, tips yang ketiga, bagaimana memilih jurnal terindeks Scopus yang berbayar. Sebenarnya di Simago JR ini tidak menyediakan data mengenai apakah jurnal tersebut berbayar atau gratis. Jadi satu-satunya cara yang sobat lakukan adalah mengecek satu persatu jurnal yang dituju. Misalkan saya di sini mengecek jurnal Integration of Education. Saya klik, kemudian cek apakah ada homepage-nya. Nah, kebetulan di Simago JR ini menyediakan homepage jurnal tersebut. Tapi misalkan tidak ada, sobat tidak perlu khawatir, cukup copy paste nama jurnalnya dan cari di Google. Nah, kita cari di homepage-nya, klik homepage. Kemudian akan tampil
Nah, ini bisa klik atau untuk mencari informasi apakah ini berbayar atau gratis. Saya biasanya mencari dengan Ctrl Find atau Ctrl F. Karena kalau baca satu persatu lama sekali. Jadi Ctrl F. Biasanya saya menggunakan kata entah itu fee, tidak ada, fee publication tidak ada, kemudian menggunakan kata kunci charge, biaya, bukan ini yang dimaksud. Juga bisa menggunakan istilah free barangkali kalau memang ini gratis. Nah, ternyata di sini ada catatan bahwa semua publikasi di jurnal ini adalah gratis, tidak berbayar. Jadi pada Journal Integration of Education ini ternyata tidak ada biaya publikasi. Dan saya telah membuktikan 2 paper submit di jurnal ini dan dipublikasikan pada jurnal ini tidak bayar sama sekali, alias gratis. Jadi silakan sobat mencobanya. Baik, saya kira itu. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya.